Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Christine Hutasoid dengan NIM 0320210141, mahasiswi NAR 1A Stika Santa Elizabeth Medan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruhan tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki sebelah atas atau atrium dan mengumpulkan darah, dan ruang sebelah bawah yang disebut ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Baiklah, adapun anatomi jantung, yang pertama adalah atrium dextra. Ini dia atrium dextra atau serambi kanan yang memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm. Terletak agak ke depan dibandingkan ventrikel dextra dan atrium sinistra. Lalu ada ventrikel dextra, ini dia yang dimana ventrikel dextra ini memiliki lapisan yang tebal yang sebesar 4,5 mm. Ventrikel dextra ini berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Ini juga merupakan akibat dari tekanan ventrikel sinistra yang lebih besar daripada tekanan di ventrikel dextra. Lalu adapun atrium sinistra, ini dia atrium sinistra atau serambi kiri. Ini adalah atrium sinistra yang dimana memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra melalui katup mitralis. Lalu adapun ventrikel sinistra, ini dia ventrikel sinistra ini yang dimana memiliki lapisan yang sangat tebal, 2 kali lipat dari ventrikel dextra. Tebal ventrikel sinistra saat distal adalah 8-12 mm. Lalu adapun aorta yang dimana aorta ini merupakan arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Lalu ada vena cava superior, merupakan vena besar yang terdapat dalam tubuh manusia, sedangkan vena cava inferior merupakan vena besar yang ada di dalam tubuh manusia. Katup jantung, yang pertama adalah katup atrioventrikular, yang dimana katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu ada katup mitral yang dimana letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia, yang dimana darah merupakan cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri dari atas plasma darah 55%, sel-sel darah 45% yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar di dalam darah. Nah, adapun fisiologi jantung dan pembuluh darah, yang dimana fungsi jantung pada manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua adalah serambi kanan, yang dimana berfungsi untuk menerima darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Lalu ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima sumber darah kotor yang berasal dari paru-paru. Lalu adapun bilik kiri yang dimana untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Lalu ada aorta yang memiliki fungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Lalu ada vena cava superior yang dimana fungsinya ini untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju jantung. Lalu ada vena cava inferior yang dimana sudah saya jelaskan tadi, yang berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Adapun fisiologi katup pada jantung, yang pertama adapun katup atrioventrikular yang dimana berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Lalu ada katup mitral, yang dimana katup mitral ini berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Adapun mekanisme atau perjalanan peredaran darah ialah dimulai di mana peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil.
di mana pada sistem peredaran darah besar atau sistemik dimulai dari darah keluar dari jantung menuju aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Vena yang berasal dari sistem organ bagian atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava superior. Sementara vena yang berasal dari sistem organ bagian bawah jantung dibawa oleh vena cava inferior. Nah, darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia, yang dimana merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Nah, adapun urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu dimulai dari bilik kiri ke aorta, pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler, lalu ke vena cava superior dan vena cava inferior, lalu ke serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal yang dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonaris dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dari paru-paru tepatnya pada alveolus terjadi pertukaran antara gas O2 dan gas CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. O2 akan masuk jika oleh darah dalam bentuk HBO terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju jantung atau bagian bilik kiri. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang ada dalam kedua sistem peredaran manusia karena merupakan satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Adapun urutan perjalanan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru dan ke vena pulmonaris dan terakhir ke serambi kiri jantung. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam Stika Santa Elizabeth Medan. Bye-bye.